Namaku Fakih, seorang karyawan di kota Jakarta yang bekerja di salah satu kantor kejaksaan sebagai notaris. Dan aku tinggal kos di Jakarta sana. Sebagai perantau di kota Jakarta yang masih bujang, salah satu sarana menghibur diri adalah nongkrong bersama teman-temanku. Sebut saja ada Aldi, Yuri, Indra. Ya, memang kesibukan kota Jakarta yang hingar-bingar dan berbagai masalahnya membuat orang-orang di kota ini sering merasa jenuh, stres. Dan aku tidak mau terjebak dalam lingkaran hitam itu. Aku lebih memilih menikmati masa muda bersama teman-temanku. Malam itu aku dan beberapa rekan kerja nongkrong di salah satu tempat yang cukup favorit di Jakarta. Kami nongkrong di sana hingga kira-kira sekitar jam 11 malam. Setelah lelah mengobrol panjang lebar dan jalanan mulai berkurang kemacetannya, kami pun berpisah untuk pulang. Aku nebeng dengan temanku hingga halte busway yang berada di daerah Kuningan Barat. Di kosanku, aku sharing kamar bersama temanku lainnya. Namanya adalah Wildan. Namun dia beda kantor denganku. Untuk sampai ke kosanku itu, biasanya aku naik busway. Tapi karena sudah jam 11 malam, busway sudah tidak ada. Karena yang ku ingat, busway hanya beroperasi sampai jam 8 malam. Tidak mau ribet, aku pun lalu buka aplikasi ojek online. Tak berselang lama, akhirnya aku mendapatkan driverku untuk menuju kosan. Singkat cerita, aku dan abang tukang ojek online itu pun sampai di sekitaran pesan. Tukang ojek online itu pun bertanya pada aku ke arah mana. Aku pun berkata, "Lurus aja bang, lewat jalan itu." Nah ya, situ. Jawabku sambil menunjuk gang menuju kosanku. Gang menuju kosanku itu di sampingnya terdapat beberapa pohon pisang, sehingga kalau malam memang terkesan menyeramkan. Apalagi pohon pisang itu berdekatan dengan lapangan sepak bola. Dan ya, aku pikir pohon pisang yang cukup rimbun identik dengan hal-hal mistis. Apalagi ketika itu sudah hampir jam 12 malam. Dan aku harus melewati jalan itu jika pulang. Tukang ojek online itu berkata lagi, katanya apa masih jauh. Ku bilang sebentar lagi sampai. Hingga tiba-tiba tukang ojek online itu pun berhenti di depan gang menuju kosanku. Dia bertanya lagi, apakah ke dalamnya masih jauh? Kupikir sepertinya aku sudah mulai kesal karena tukang ojek itu terus bertanya, seolah-olah tidak mau mengantarkanku sampai kosan. Namun terlihat gelagat aneh pada tukang ojek itu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk turun di sana. Yaudah, saya turun sini aja bang, nanti jalannya sendiri aja.
menjawabku. Aku pun memberikan ongkos. Dan setelah itu tukang ojek online itu pun segera memutar motornya dan pergi. Kenapa ya? Begitu kataku. Seperti ada hal yang aneh dari tukang ojek itu, tapi ya sudahlah. Mungkin dia kecapean atau harus segera pulang. Aku memakluminya dan tidak menjadi masalah besar untukku. Terpaksa aku harus berjalan sendirian melewati gang itu. Ya, melewati gang yang di sampingnya banyak sekali pohon pisang. Mungkin bisa dibilang seperti kebun pisang. Ketika itu tiba-tiba tepat di ujung gang itu aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Ya, sesuatu bergerak di balik pohon pisang yang gelap itu. Meski jauh, aku masih bisa melihat ada sesuatu berwarna putih bergerak-gerak di sana. Kunyalakan lampu flash yang ada di handphoneku itu untuk menerangi jalan yang ada, karena pada saat itu memang minim penerangan. Aku berjalan sambil memperhatikan bayangan putih yang semakin membuatku penasaran. Dan ketika semakin dekat, aku arahkan lampu flashku ke arah pohon pisang itu. Dan tidak ada apa-apa. Ternyata yang kulihat hanyalah sebuah kain spanduk yang menyangkut di antara pohon pisang itu. Aku pun menarik kain spanduk itu dan membuangnya. Bikin kaget aja nih. Setelah cukup tenang, aku pun lanjut berjalan ke arah kosanku. Dan ketika sudah melewati pohon pisang itu, tercium semerbak bau amis busuk, menyengat menusuk ke hidungku. Otomatis aku tengok ke belakang. Dan ketika aku tengok, astaga, aku sangat kaget dan seluruh tubuhku gemetar ketika aku melihat ada sosok yang mengintip dari balik pohon pisang itu. Aku tidak melihat seluruh badannya, hanya kepalanya saja dan setengah badannya yang agak condong mengintip ke arahku. Kepalanya terdapat ikatan di atas kepalanya, dan sosok itu terbalut kain kafan yang nampak lusuh. Itu sosok pocong. Iya, pocong dengan wajah yang seperti gosong terbakar. Aku hanya bisa mematuk, tak bisa bergerak memandangi sosok pocong itu yang terus menatap nanar ke arahku. Dan pocong itu meludahiku. Untung saja aku bisa menghindarnya dan langsung berlari menjauh. Aku segera berlari menuju kosanku.
Setelah sampai kosan, aku langsung masuk kamar. Aku masih syok dan ketakutan dengan penampakan pocong itu. Aku mengatur nafasku. Ini mungkin yang secara tidak langsung ingin disampaikan oleh abang tukang ojek tadi, yang mungkin pernah melihat penampakan pocong itu, sehingga ia ketakutan jika harus melintasinya sendirian setelah mengantarkanku pulang. Ini menjadi sebuah pelajaran untukku untuk tidak lagi pulang sendirian jika larut malam. Karena berarti gang itu angker. Aku pun sudah cukup tenang karena sudah sampai di kosan. Dan kulihat teman sekamarku Wildan pun ada di sana, yang sudah tertidur di balik selimut. Setelah bersih-bersih, aku pun menarik selimutku dan mencoba tidur. Tapi entah kenapa aku tidak bisa tertidur. Aku pun coba membangunkan Wildan. Will, bangun dong bentar Will. Bangun. Apaan sih ya? Lagi enak tidur nih gua. Tadi gua di jalan di gang itu ketemu pocong, men. Serem banget. Gila lo ya. Udah tengah malam gini pakai bercanda pocong. Udahlah tidur aja lah udah. Seriusan. Ini gue gak mau balik sendirian kalau tengah malam. Lo pernah lihat pocong gak di situ? Ya, amit-amit Lo bangunin gua tengah malam gini, cuma ngomong ginian. Awas ntar datang beneran lo. Gua tidur lagi ya. Ganggu aja lo. Begitu pungkas Wildan sambil setengah tidur dan menarik lagi selimutnya menutupi kepalanya. Lo juga takut kan, Will? Bangun dong. Temenin gue lah, belum ngantuk nih. Cupu lo. Wildan pun kembali terlelap. Aku tetap terjaga tidak bisa tidur. Sampai tiba-tiba astaga, ada yang mengetuk pintuku. Aku pun langsung terperanjat kaget. Will, bangun Will. Tuh ada yang ngetok-ngetok Will. Will. Namun Wildan tidak menggubrisku. Dia malah menarik selimutnya. Ketukan itu masih terdengar. Siapa nih yang tengah malam gini ngetuk pintu kamar? Suara ketukan itu terdengar seakan mengancamku. Aku coba lagi membangunkan Wildan, namun dia malah semakin menutupi kepalanya dengan selimut. Entah karena ketakutan atau mungkin dia mengantuk. Will, bangun lo. Dan di balik suara ketukan itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Oke, bangun, bukain pintunya nih. Gue Wildan. Kucing gue ketinggalan di dalam. Oke, woi. Jika yang mengantuk itu Wildan, lalu ini yang sejak tadi di sebelahku dan mengobrol denganku, siapa? Perlahan ku tarik selimut yang menutupi sosok di sampingku itu, untuk meyakinkan diriku bahwa yang mana Wildan sebenarnya. Dan ketika selimut itu semakin ku tarik dan ku buka, astaga, terlentang di sebelahku sosok pocong.
terbalut kain kafan lusuh dengan wajah gosong dan matanya yang membelalak. Seketika itu tercium bau busuk amis menyeruak di kamarku. Aku lihat kini, sosok pocong itu bergerak-gerak. Badannya gemetar. Sangat mengerikan. Sosok pocong itu beronta-ronta di atas tempat tidurku. Segera aku langsung meloncat kaget dan membuka pintu. Dan ketika aku buka pintu itu, benar saja, yang di depanku itu Wildan temanku. Wildan yang melihatku ketakutan langsung mencoba menenangkanku. Setelah tenang, aku pun bercerita apa yang kualami tadi. Wildan yang memang sudah lebih dulu tinggal di sana bilang memang gang itu angker. Dan jika melihat ada yang aneh, jangan coba mencari tahu, apalagi menengok ke belakang. Karena pasti akan mengikuti. Keesokan harinya, aku demam cukup lama. Katanya memang jika setelah melihat hantu, orang itu akan sakit. Nah, aku mengalaminya. Aku pun mencari beberapa sumber tentang tanda-tanda pemunculan sosok pocong. Nah, memang salah satunya adalah tercium bau busuk, amis, yang menyeruak di sekitar kita. Atau terdengar suara-suara aneh. Dan suara ketukan pun yang beritme bisa jadi salah satu pemunculan sosok pocong.